Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi Sulfia Kartika dengan NPM 240621230051. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan tugas dari Ilmu Pendidikan Islam yang mana dengan judul Teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran, kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendidikan. Teori pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut memiliki hubungan komplementer yang saling mengisi satu sama lain. Teori pendidikan juga merupakan teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal yaitu teori learning by doing. Kemudian di sini ada metode pembelajaran atau unsur-unsur yang akan dibahas mengenai teori-teori pendidikan. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua ada kognitivisme, yang ketiga ada konstruktivisme, dan yang keempat ada humanistik. Kemudian ada teori-teori pendidikan dan pengajaran. Yang pertama itu ada behaviorisme. Behaviorisme adalah teori bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Teori ini menekankan bahwa setiap perilaku dapat dipelajari melalui serangkaian stimulus respon. Hal ini diterjemahkan ke dalam konteks pendidikan sebagai penerapan aturan dan konsekuensi yang konsisten untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan dari siswa. Jadi, behaviorisme ini sangat mempengaruhi bagaimana karakteristik seorang siswa dalam pergaulan atau lingkungannya sehari-hari. Kemudian ada kognitivisme. Kognitivisme di sini adalah teori bahwa proses mental seperti mengingat, perhatian, dan pemecahan masalah merupakan faktor utama dalam proses belajar dan memiliki dampak langsung pada pemahaman siswa. Teori kognitif juga memperhitungkan peran pemahaman seseorang dalam konteks pembelajaran mereka. Yang pasti di sini telah dijelaskan adalah kognitif itu yang harus konsentrasi pada otak siswa, yang mana proses mengingat atau memperhatikannya itu merupakan suatu faktor terpenting dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Contoh hal kecilnya itu adalah seseorang yang sudah mempelajari bahasa Inggris, dia akan lebih paham ketika ditanya bahasa Inggris dibanding orang atau siswa yang belum mempelajari bahasa Inggris sama sekali. Kemudian yang ketiga ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman disusun atau dibangun oleh siswa melalui pengalaman mereka. Menurut teori konstruktivisme, pemahaman terhadap konsep baru yang diberikan oleh guru atau lingkungan pendidik hanya akan membantu siswa untuk menyusun konsep baru tersebut. Di samping di sini ada contoh atau bimbingan dari seorang guru kepada siswanya, yang mana pengetahuan itu disusun atau dibangun, yang mana harus diawali oleh seorang guru, dan di sana anak akan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh guru. Dan yang keempat ada humanistik. Teori humanistik juga merupakan atau dikenal sebagai teori apa yang harus dipelajari atau disebut dengan kurikulum terbuka. Menempatkan perhatian terhadap kebutuhan dasar siswa seperti kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kasih sayang. Humanistik juga menekankan pentingnya pemeran merangsang rasa ingin tahu siswa dan kemampuan mereka untuk bekerja sama. Jadi untuk humanistik di sini melatih siswa untuk bekerja sama atau memecahkan sebuah masalah yang akan dihadapi dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Kemudian terdapat penjelasan apa hubungannya dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Di sini ada beberapa faktor yang menghubungkan teori-teori pendidikan dengan pendidikan Islam. Yang pertama ada taklid atau disebut dengan imitasi atau peniruan, yang mana segala sesuatu yang ada faktornya dengan lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan siswa itu sendiri. Seperti dalam kutipan Moto Gontor yang selalu dipakai oleh beberapa pesantren, yaitu inna tangfidha tarbiyatal khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bi mujarradil kalam bal labudda yakuna bil qudwatis sholihati wa ijadi biati wa kullu ma yarahu talamidu wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswadin fi hadzal ma'ad yakunu amilan fi awamil tarbiyah khuluqiyah wal aqliyah. Di sini terdapat beberapa
pendidikan yang harus dimiliki oleh siswa itu mengandung manfaat, atau apa yang dilihat, didengar, dan dirasa itu harus mengandung pendidikan yang dapat membuat karakter siswa itu menjadi baik dan bagus. Kemudian yang kedua ada tajribah wal khoto, percobaan atau kesalahan, yang mana menyambung kepada konstruktivisme. Konstruktivisme di sini yaitu di mana seseorang mencoba atau menyelesaikan sebuah masalah, pasti ada kesalahan yang dikerjakannya. Kemudian yang ketiga ada ta'wid, pembiasaan, termasuk ke dalam materi atau teori konstruktivisme juga. Kemudian yang keempat ada tafakur atau berpikir, masuk kepada kognitivisme, yaitu fokus siswa dalam belajar mengajar. Adapun yang kelima yaitu ijtihad hurriyah, kebebasan humanistik atau kebebasan siswa dalam memecahkan sebuah masalah, yaitu dengan dasama atau persoalan pribadi yang harus dikerjakan masing-masing. Di sini juga mengkaji teori pendidikan Islam. Yang pertama ada pendidikan dengan pendekatan basyiron munaziron, yaitu harus terlihat dan jelas. Kemudian yang kedua ada pendidikan dengan pendekatan naturalistik, yaitu mahkamah akliyah, mengetuk pikiran akal pikiran untuk memecahkan segala masalah. Atau yang kedua ada al-qisas wa tarikh, yang menggunakan cerita-cerita dan pengetahuan sejarah sebagai pelajaran bagi kehidupan yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dengan pendekatan keteladanan. Adapun tujuan dari teori pendidikan itu sendiri yaitu teori-teori pendidikan seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik adalah penting untuk dipahami dalam konteks pendidikan. Sebuah pendekatan pendidikan yang dapat dibantu atau dapat membantu merangsang dan memformulasikan potensi maksimal siswa. Meskipun setiap teori pendidikan menekankan pada aspek dan strategi yang berbeda-beda, penting untuk memahami dan menerapkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Demikian yang saya jelaskan dalam materi teori-teori pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pendidikan Islam itu sendiri pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2. Semoga dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.